Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Nah, hari ini kita kan pada bab 1 ini belajar tentang program linear ya. Dulu waktu pertama kita sudah belajar tentang PTLSV, yaitu cara menggambar grafik. Tentunya jika kalian lupa silahkan bisa dibuka kembali catatannya, ini sudah kita pelajari. Nah, untuk yang kedua kita adalah model matematika, sudah juga dari soal cerita diubah ke bentuk X dan Y, ada tabelnya. Sekarang kita bahas yang terakhir, yaitu menentukan nilai optimum. Inilah yang akan kita bahas nanti, oke? Untuk penjelasannya bagaimana? Simak video berikut ini. Nah, untuk menentukan nilai optimum sendiri, apa sih Bu nilai optimum? Nilai optimum itu berarti kita mencari nilai maksimal atau minimal dari soal cerita yang kemarin sudah diberikan. Jadi, kalau ada soal cerita, kita menentukan biasanya berapa sih keuntungan maksimalnya, berapa sih pengeluaran minimalnya, seperti itu ya. Nah, untuk langkah penentuannya, apa aja? Yang pertama, kita ubah dulu soal cerita ke dalam model matematika yang pakai tabel kemarin. Yang kedua, silahkan kita gambar grafiknya pada materi yang dulu awal sekali cara menggambar grafik. Nah, setelah itu kita menentukan titik sudutnya, titik daerah penyelesaian nanti ada pojok-pojoknya, dan yang keempat adalah kita cari nilai optimumnya dengan cara substitusikan titik sudut ini tadi ke dalam fungsi tujuannya. Oke, tanpa panjang lebar langsung ke contoh saja ya. Yang penting kita sudah tahu tujuan kita belajar menentukan nilai optimum, yaitu mencari nilai maksimal atau minimal, atau keuntungan maksimal, atau biasanya pengeluaran minimal, seperti itu. Lanjut. Oke, di sini ada satu contoh yang akan kita bahas. Kita simak dulu. Apa sih contohnya? Ini ya. Semoga kelihatan dan tidak blur. Sebentar. Nah, contohnya mengatakan seorang pedagang mebel punya modal, kita ingat di sini adalah modal 1.600.000. Dia akan membelanjakan modal ini menjadi sebuah meja dan lemari. Meja itu dibeli dengan harga 200.000 dan lemari itu dibeli dengan harga 400.000. Tokonya dapat menampung 7 barang saja. Sedangkan keuntungan untuk menjual meja yaitu 30.000 dan keuntungan menjual lemari adalah 50.000. Tentukan keuntungan maksimumnya. Jadi di cerita ini seperti ini. Di sana ada pedagang, dia punya modal uang ini. Modal ini akan dia belanjakan, kulaan lah ya. Dia akan membelanjakannya menjadi meja sama lemari, kulaan meja sama kulaan lemari. Mejanya 200.000, untuk lemarinya 400.000. Nah, tapi pedagang ini nggak bisa belanja banyak-banyak. Maksimal belanjanya itu hanya 7 barang saja, meja dan lemari. Oke, bukan 7 meja sama 7 lemari, salah. Tapi meja dan lemari kalau digabung hanya jadi 7 saja. Keuntungannya kan dijual kembali, dia dapat untung itu 30.000 untuk meja, dan yang lemari itu dia dapat untung 50.000. Kira-kira pedagang itu harus kulaan berapa, menjual berapa meja sama berapa lemari biar dia untung maksimum? Apakah jual 2 meja 5 lemari, atau 3 meja 4 lemari, atau gak usah jual meja, jual lemari aja, atau jual apa? Oke, yang penting jangan jual harga diri, oke? Bercanda aja. Nah, selanjutnya langkah pertama yang akan kita kerjakan adalah cara membuat model matematika. Wah, muridnya Bu Ita sudah pada lancar tentunya. Oke, kita garis bawah di sini. Saya ajarkan kalau modal itu kan hubungannya sama harga beli alias kulaan. Berarti kalian di sini punya modal, nanti hubungannya sama harga beli meja dan harga beli lemari. Oke. Nah, kita tuliskan di sini sebelumnya. Yang pertama, untuk memudahkan, apa yang perlu kita isi di kolom pertama? Yaitu jenisnya. Siapa sih jenisnya?
Ini tadi jenisnya adalah meja dan lemari. Meja sama lemari. Mejanya kita umpamakan sebagai X, lemarinya kita umpamakan sebagai Y. Oke. Selanjutnya, ini tadi punya modal harga beli meja sama lemari. Kita jadikan satu karena mereka satu jenis. Saya tuliskan sebagai harga beli meja tadi dibeli dengan harga 200.000. Lemari dibeli dengan harga 400.000. Oke. Karena maksimumnya hanya punya uang 1.600.000, berarti kita tulis di sini kurang dari 1.600.000 alias berani belanja hanya kurang dari 1.600.000. Selanjutnya, kalau sudah punya harga beli, tokonya dapat menampung 7 barang saja. Jadi, meja sama lemari hanya bisa 7 barang saja. Berarti tampung. Tulisan di sini tuh bebas, nggak mempengaruhi, mau kalian tulis apa aja silahkan. Yang penting dia mengelompokkan per jenisnya. Karena 7 barang, berarti kita anggap mejanya 1, lemarinya 1, maksimalnya adalah 7. Oke. Selanjutnya, di sini ada lagi keuntungan. Untung berapa? Meja 30.000. Setelah itu lemari 50.000. Berarti saya tuliskan di sini adalah untung untuk meja, mejanya 30.000 dan lemarinya 50.000. Untuk di kolom ini tidak usah diisi. Kenapa? Karena kita akan cari untung maksimal. Ini yang dicari adalah untung maksimal. Oke. Jadi ini untuk model matematikanya. Kita lanjut. Apakah sudah selesai? Tentunya belum ya. Kemarin kayak gimana? Yuk kita sederhanakan, kalau bisa kita coret. 0-nya 3 kita coret, 0,3 kita coret, yang bawah juga 3. Ada apa lagi? Ada 2, ada 2, ada 2. Oke. Berarti kita tinggal tersisa dari kolom ini adalah fungsi kendala, yaitu 2x ditambah 4y kurang dari sama dengan 16. Selanjutnya, untuk daya tampung berarti 1x ditambah 1y kurang dari 7. Berarti kita tulis di sini 1x tambah 1y kurang dari sama dengan 7. Dari sini ditambahi apa kemarin, ingat? X lebih dari 0, y lebih dari 0. Selanjutnya, karena yang kita cari adalah untung maksimum, berarti untung ini menjadi fungsi tujuan. Kenapa? Karena tujuan kita adalah mencari si untungnya, Pak Untung. 30.000 siapa? 30.000 X ditambah 50.000 Y. Bu, kok besar sekali? Boleh nggak dikecilkan? Boleh, kita kecilkan. 0-nya kita coret 4, ini juga kita coret 4. Jadinya adalah 3x ditambah 5y. Berapa? Ini yang akan kita cari. Oke. Langkah selanjutnya yaitu cara menggambar grafiknya. Nah, cara menggambar grafik kita ambil dari pertidaksamaan pada fungsi kendala. Yang pertama adalah 2x tambah 4y kurang dari 16. Kita tuliskan di sini, berarti 2x tambah 4y kurang dari 16. Bagaimana caranya? Ayo diingat-ingat lagi. Yang pertama adalah uji x sama dengan 0. Ketika uji x sama dengan 0, berarti kita masukkan 2x tambah 4y. Kita anggap sebagai sama dengan 16. Karena ini 0, berarti langsung saya coret saja.
Sisanya adalah 4Y sama dengan 16. Y sama dengan 16 bagi 4. Berapa itu? 4. Oke, sekarang setelah uji 0, X sama dengan 0, kita lanjut uji Y sama dengan 0. Kita masukkan di sini 2X tambah 4Y sama dengan 16. Y-nya 0 kita coret. Berarti kalian punya 2X sama dengan 16. X-nya sama dengan 16 dibagi 2. X sendiri dapat 8. Oke, ini yang pertama ya. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua kita punya ini tadi adalah, ini sudah kita cari. Berarti selanjutnya yang kedua adalah ini. 1X tambah 1Y kurang dari 7. Kita ke sini. Selanjutnya adalah 1X tambah 1Y kurang dari 7. Yang pertama, ini yang kedua. Sama caranya, yang pertama adalah uji X sama dengan 0. Berarti kita masukkan X tambah Y sama dengan 7. Kok nggak ditulis? 1 sama 1 sama 1 itu sunnah ya. Mau ditulis boleh, nggak juga nggak apa-apa. Karena X-nya yang 0 kita coret, berarti sisa Y sama dengan 7. Yang kedua, uji Y sama dengan 0, berarti kalian punya X tambah Y sama dengan 7. Karena Y-nya 0 kita coret, X sama dengan 7. Sudah seperti ini, tinggal digambar saja. Yang pertama itu Y-nya 4. Kita anggap 4 itu di sini. X-nya adalah 8. Oke, selanjutnya X-nya itu 7. Berarti X-nya adalah 7. Y-nya juga 7. Nah, tinggal kita hubungkan saja garisnya. Sebentar, kita jeda dulu, oke? Nah, jadilah seperti ini ya. Kok bisa, Bu? Ini tadi kan Y4, X-nya 8. 4 sama 8 kita sambungkan. Saya pakai warna pink. Selanjutnya yang kedua kan Y7, X7, Y-nya 7, X-nya 7. Kita sambungkan pakai garis lurus. Saya pakai warna kuning. Selanjutnya, karena dia kok kurang dari, otomatis DP-nya ada di dalam apa di luar? Ayo diingat-ingat. Dalam ya. Berarti karena di dalam kita punya DP-nya ada di sebelah sini. Ini adalah DP-nya. Gimana? Saya arsir kebalikannya saja. Ingat, saya arsir kebalikannya karena DP-nya ada di dalam. Berarti saya tulis DP di sini. Ini yang salah. Yang salah yang saya arsir. Ini beda sama yang kalian dulu. Selanjutnya ini juga kurang dari, berarti DP-nya juga di dalam. Saya arsir yang salah. Nah, bisa kalian lihat yang paling bersih. Berarti yang di sini ini adalah DP kita. Ini adalah DP. Kenapa? Yang paling bersih. Oke, ingat yang diarsir itu yang salah. Nah, karena DP di dalam, jadi kita punya berapa sudut? 1, 2, 3. Ada 3 pojokan. Ini ya. Pojokan pertama kita kasih nama A. Pojokan kedua kita kasih nama B. Pojokan ketiga kita kasih nama C. Setelah itu, baru kita tentukan titik sudutnya. Pojokan pertama sudah ada angkanya. Pojokan kedua belum ada angkanya. Pojokan ketiga sudah ada angkanya. Berarti kita cari pojokan kedua dulu. Tadi yang A itu adalah karena X, Y, menentukan titik sudut itu X, Y. Di sini yang A, kalian punya Y-nya adalah 4, berarti X-nya adalah 0. Berarti A sendiri adalah 0,4. Untuk yang B-nya berarti ada di sebelah sini. Caranya kita pakai eliminasi dan substitusi. Kita bisa tulis eli dan susi. Dari mana? Dari ini tadi yang fungsi kendalanya.
Nah, ini aja. Berarti kalian punya yang pertama adalah 2x tambah 4y sama dengan 16. Kita ganti sama dengan yang kedua adalah x tambah y sama dengan 7. Jadilah seperti ini. Oke. Kalau sudah, tinggal kita samakan. Sudah sama belum sih x-nya? Yang ini 2, yang ini 1. Belum sama ya. Yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Ini adalah materi SMP kalian. Silahkan bisa dibuka, dicari lagi catatannya. 2 kali 1, 2x, ditambah 4 kali 1, 4y, sama dengan 16 kali 1 adalah 16. Selanjutnya, x kali 2, 2x, ditambah y kali 2, 2y, sama dengan 7 kali 2, 14. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kurangi. 2x dikurangi 2x habis, alias 0. Tambah 4 kurangi 2 dapat 2y. 16 kurangi 14 dapat berapa? Dapat 2. Berarti y sama dengan 2 dibagi 2. Y sama dengan 1. Oke, lanjut. Karena y-nya sudah ketemu, berarti kita cari simbol x-nya dengan cara pilih salah satu dari 2x plus 4y sama dengan 16 sama x plus y sama dengan 7 yang paling kecil. Berarti siapa? X plus y sama dengan 7. Kita ganti si y-nya ini tadi dengan angka 1. Berarti kalian punya x tetap x ditambah y-nya adalah 1 sama dengan 7. Berarti x sama dengan 7 kurangi 1. X sama dengan 6. Oke, berarti kalian punya B-nya tadi adalah 6,1. Ini B-nya. Sekarang yang C-nya. Karena C ini ada di sumbu X, berarti X-nya adalah 7, Y-nya adalah 0. 7,0. Sudah ketemu 3 titik sudut. Yang terakhir, kita akan cari nilai optimumnya. Silahkan masukkan di sini adalah titik sudut. Yang ini adalah fungsi tujuan. Titik sudutmu tadi ada 3 ya. Yang pertama itu 0,4, A, 0,4, B, berapa tadi B-nya? 6,1, 6,1, yang C itu adalah 7,0. Oke. Selanjutnya yang sebelah sini silahkan fungsi tujuannya. Yuk ke sini lagi. Ini adalah fungsi tujuan kalian. 3x tambah 5y sama dengan yang ditanyakan. Berarti 3x ditambah 5y. Oke. Yuk mari kita lanjut. X-nya 0, y-nya 4, berarti 3 kali 0 ditambah 5 kali 4. 3 kali 0 kan 0. 5 kali 4, 20. Berarti sama dengan 26. Berarti 3 kali 6 ditambah 5 kali 1. 3 kali 6 kan 18. 5 kali 1 kan 5. Berarti 23. Selanjutnya 3 kali 7 ditambah 5 kali 0. 5 kali 0 sama dengan 3 kali 7 adalah 21. 5 kali 0 itu 0 sama dengan 21. Karena yang ditanyakan di soal tadi adalah maksimum, berarti ambil yang paling besar. Otomatis jawabannya adalah 23. Kita balik ke tabel kita. Ini tadi yang dicoret nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 0. Kita balikan di sini. Oh ya maaf, ini ada 4 0 yang kita coret. Kita balikan ke sini lagi. Jadi untuk maksimum adalah berapa ini tadi? 23. Dengan coretan nolnya ada 4.
1, 2, 3, 4. Selesai sudah, dapat kita untuk maksimumnya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup ya, Ca. Bu Ita harap partisipasi aktif kalian. Jangan lupa semangat belajar, jangan mager, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.